kepada suri tauladan kita, contoh panutan terbaik hidup kita, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabat dan keluarga beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan segenap kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul kiamah nanti. Semoga dengan sholawat yang kita lantunkan, terlebih di hari yang mulia ini, Allah Ta'ala memberikan izin bagi kita semuanya kelak di hari kiamat untuk mendapatkan seteguk air minum dari Al-Haud, telaga baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga apabila seorang hamba diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk meminum air dari telaga Nabi SAW, dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya sampai masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha adalah hari yang sangat mulia, hari yang tidak lepas dari sebuah kisah dari sang suri tauladan, idola hidup sepanjang masa, Nabi dan Rasul Allah Ta'ala yang mulia, Rasul Ulul Azmi, serta bapak para Nabi. Siapakah beliau? Beliau adalah ayahanda Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ditetapkan di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, contoh terbaik. Bila kita semuanya ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang selamat, sukses dunia dan akhirat, maka jadikanlah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam itu uswatun hasanah, suri tauladan, contoh panutan hidup yang mulia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di negeri Babilonia, di daerah Urkasdim, yakni daerah Mesopotamia, atau sekarang lebih dikenal dengan daerah Irak. Suatu daerah yang dikenal dengan kemajuan ilmu pengetahuan, arsitektur, dan sistem pemerintahan, namun juga sangat kental di balik kesuksesan tersebut dengan penyembahan berhala dan penyimpangan akidah. Inilah tantangan awal yang harus dihadapi oleh seorang anak muda yang kelak akan diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang nabi yang mulia, nabi yang besar, bapak dari para nabi. Menurut tafsir At-Tabari, di dalam catatan sejarah yang lainnya disebutkan, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di tengah masyarakat yang sangat menyimpang dan menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah bulan dan patung. Ayah beliau sendiri adalah seorang arsitek, orang yang diamanai, dipercaya oleh raja untuk membuat patung yang akan disajikan penyembahan. Bahkan beliau merupakan pembuat patung yang terkenal. Namun di sisi lain, anaknya bertentangan dengan apa yang diyakini oleh ayahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Disinilah nanti kita dengan waktu yang terbatas akan sedikit mengambil pelajaran dari fase-fase hidup yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena setiap fase yang dilalui oleh beliau adalah menjadi panutan yang terbaik, baik di masa kecil, remaja, di masa muda, apalagi di masa tua. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada fase remaja, dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada beliau, dengan sikap kritis yang ada pada diri beliau, beliau sudah berbeda dengan para remaja yang ada pada saat itu. Di saat semua remaja menjadi taklid
buta, pengikut keyakinan sesat, yakni penyembah patung, penyembah berhala. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir dan terus berpikir. Dikala malam hari beliau melihat bintang, dia mengatakan, hadza Rabbi, inilah Tuhanku. Namun ketika bintang itu hilang, maka beliau berkata, sungguh Tuhan tidak akan pernah hilang. Ketika beliau melihat rembulan, maka beliau mengatakan, hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Maka ketika rembulan itu menghilang, maka Tuhanku tidak akan mungkin menghilang. Ketika pagi harinya beliau melihat matahari yang terang benderang, maka beliau mengatakan, hadza Rabbi, hadza akbar, inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar, lebih sempurna. Namun ketika matahari menghilang di sore hari, maka beliau menyerahkan segala urusannya, bahasanya Tuhanku lah yang menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka beliau memutuskan untuk menjadikan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertentangan dengan apa yang diyakini oleh mayoritas saat itu menjadi penyembah berhala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian pada fase muda, beliau sudah didorong untuk berdakwah, bukan hanya menyelamatkan diri dan keluarganya, tetapi beliau juga berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk menyelamatkan masyarakat Babilonia, masyarakat Irak pada saat itu dari kemusyrikan. Maka beliau membuat satu kejadian, yakni beliau menghancurkan patung-patung yang dijadikan sesembahan-sesembahan oleh masyarakat tersebut. Maka ketika beliau disidang, ditangkap untuk diadili, ditanya, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Maka beliau menyisakan satu patung yang besar. Itulah patung yang menghancurkan. Namun ketika raja mengatakan tidak mungkin, patung tidak bisa bergerak, kok bisa menghancurkan patung-patung yang ada? Maka disitulah beliau membalikkan logika. Kalau sesuatu yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan ketika dikencingi lalat ataupun dikotori oleh kotoran binatang yang lainnya, patung tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kalian jadikan Tuhan? Kenapa kalian sembah seperti ini? Sembahlah Allah saja, Allah yang maha menciptakan langit dan bumi. Maka dengan logika tersebut, Raja Namrud marah dan mengambil keputusan sepihak untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji dengan ujian yang berat. Beliau dibakar di tengah lapangan, dikumpulkan kayu-kayu kering. Beliau dibakar selama 40 hari 40 malam. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman. Allah taala berfirman, "Qul, wahai api, jadilah kamu dingin dan menyejukkan atau menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam." Maka selama waktu tersebut 40 hari 40 malam, beliau sama sekali tidak terbakar dan tidak merasakan panasnya api tersebut. Bahkan dikisahkan ketika beliau sudah tua, mengingat-ingat masa mudanya, sungguh hal yang paling menyenangkan, yang paling nikmat yang pernah aku alami adalah ketika aku berada di tengah kobaran api, karena saat itu aku merasa sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian setelah beliau selamat dari kobaran api, maka beliau memutuskan bersama istri beliau yang tercinta, yakni Siti Sarah, untuk berhijrah meninggalkan negeri Irak menuju negeri Palestina, menuju negeri Syam. Namun di tengah hijrah beliau, selama di tempat pengasingan, beliau tetap mendapatkan ujian. Dalam hal ini adalah ujian keluarga, yakni pernikahan beliau dengan Siti Sarah selama sekian tahun lamanya belum juga dikaruniakan oleh seorang anak yang nanti akan meneruskan dakwah beliau. Beliau tidak putus asa. Beliau selalu berdoa dan berharap kepada Allah Ta'ala. Bahkan di saat usia beliau sudah tidak muda lagi, bahkan sudah tua, 80 tahun dikisahkan beliau menikah selama 80 tahun.
belum juga dikaruniakan seorang anak, namun beliau tetap sabar. Beliau tidak mengeluh sedikit pun kepada Allah Ta'ala, hingga akhirnya Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau dan memberikan keturunan yang nantinya akan menjadi para nabi dan rasul yang diutus di tengah umat manusia. Buah dari kesabaran yang selama ini beliau lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian pada fase puncak, yakni ketika beliau Allah karuniakan seorang anak, itu pun tidak berhenti ujian sampai di situ. Allah memerintahkan ibunda Siti Hajar dan Nabi Ismail yang saat itu masih balita untuk ditinggalkan di satu tempat yang tidak ada manusia sama sekali, tidak ada pepohonan, tidak ada air apalagi. Beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala meninggalkan putra dan istri beliau sendirian. Ini adalah ujian yang besar. Di saat ingin-inginnya seorang ayah memelihara, mendidik anaknya, merawat anaknya, namun Allah Ta'ala perintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya yang tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak cukup dari situ. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja, di mana usia tersebut sedang bagus-bagusnya seorang bertumbuh, membantu orang tuanya, justru Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menguji cinta dan kasih sayang Ibrahim. Apakah dia lebih memilih anak yang selama ini ia nanti-nantikan, atau dia lebih memilih Allah Ta'ala yang mengaruniakan anak? Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ismail, memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atadhaka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu, yakni Ismail, sampai pada umur yang sanggup berusaha untuk membantu ayahnya Ibrahim, maka Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam sebuah mimpi, wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih dirimu, maka bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Beliau bukanlah anak zaman sekarang yang berani kepada orang tuanya, tetapi beliau adalah anak yang paham dan mengerti bahwasanya arti mimpi itu adalah perintah dari Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku adalah anak yang sabar, tidak akan menolak perintahmu. Maka Allah Ta'ala mengisahkan lagi di ayat seterusnya, Nabi Ismail alaihissalam dibaringkan, kemudian disembelih, benar-benar disembelih, namun Allah Ta'ala gantikan dengan seekor domba yang sangat gemuk. Maka beruntunglah Nabi Ibrahim alaihissalam dan dia lulus dalam ujian ini. Dia lebih memilih perintah Allah Ta'ala, dia lebih memilih kasih sayang Allah Ta'ala daripada dunia. Dia lebih memilih Allah Ta'ala yang memberikan anak dan segala apa yang beliau miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari berbagai fase urutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kalau kita seorang anak muda, seorang remaja, seorang pemuda, apalagi orang tua, ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, maka contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kesabaran yang beliau lalui, setiap ujian yang beliau terima akan berakhir menyenangkan. Terbukti sampai sekarang ini Allah Ta'ala abadikan kisahnya dan Allah Ta'ala peringati setiap tahunnya. Salah satu hikmah daripada Hari Raya Idul Adha ini adalah memperingati kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan
amanah dan perintah dari Allah Ta'ala. Maka kita umat Islam disunahkan bagi yang mampu dan kuasa bisa untuk berkorban, untuk senantiasa berkorban sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Karena iman itu butuh pembuktian. Iman bukan hanya sekedar keyakinan dan ucapan, tetapi iman itu butuh pembuktian. Cinta itu adalah butuh pembuktian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisah-kisah tadi semoga menjadi ibrah bagi kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, hamba-hamba Allah Ta'ala yang akan menjadi hamba yang diselamatkan di dalam mengarungi kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah Ta'ala menerima kurban-kurban kita yang nantinya akan menjadi pahala yang akan meringankan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimin al mustad'afina fil Filistin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimin wal mustad'afina fil Filistin. Allahumma ansur muslimina wal mustad'afina fil Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.